Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Kenapa Singapura itu mempunyai kilang yang sangat produktif? Padahal negara kepulauan ya. Iya, negara kecil juga gitu kan. Saya kira pemerintah yang baru belum bisa dikatakan ikut terlibat karena kan baru mulai. Tapi saya punya feeling bahwa sebetulnya masalah pemberesan mafia di masa lalu, di masa Pak Jokowi itu belum tuntas. Kasus ini ya setidaknya walaupun kita tidak inginkan telah merusak reputasi Pertamina sebagai penyalur terbesar. Pangsa pasarnya hampir 80% dari total BBM di Indonesia. Berarti mesti direview lagi yang 88%. Pertanyaannya jangan-jangan ini tidak hanya Pertamax. Bagaimana dengan DEX? Kasusnya apakah ada yang serupa atau tidak? Saya langsung ke Mas Dayat. Mas Dayat, walaupun Kejaksaan Agung mengatakan bahwa BBM yang di blending ataupun dioplos, apalah itu bahasanya, tidak terdistribusi ke masyarakat. Kalau misalnya kemudian diselidiki dan ternyata terdistribusi ke masyarakat, jumlah kerugiannya berapa, Mas Dayat? Sebenarnya kita lihat gampang saja, kita lihat penggunaan Pertamax oleh masyarakat per ton berapa. Dan ini menariknya, dia meskipun COVID ternyata stabil di angka 5,4 juta kiloliter penggunaan Pertamax per tahun. Di zaman COVID juga sama. Artinya sebetulnya ini masyarakat menengah yang menggunakan. Dan ini kalau kita lihat selisihnya, mereka kan dijanjikan beli RON 92. Ya, kalau kasus ini ternyata terjadi dari tahun 2018, berarti kan mereka belinya RON 90 yang harganya di bawah. Tapi dibelinya dengan harga RON 92. Dan 92. Ada selisih? Iya, ada selisih sekitar kalau sekarang itu sekitar 3.000 perak 1 liter. Kita kalikan saja dengan secara rata-rata. Saya menghitungnya setiap tahun itu 18,37 triliun. Per tahun. Per tahun. Itu kerugian masyarakat, material ya? Kerugian masyarakat. Dan pertanyaannya adalah apakah bisa masyarakat menggugat? Nah, nanti kita akan tanya ke Selios. Menurut saya bisa. Bisa. Dengan menggunakan class action. Tapi siapa yang mewakili masyarakat? Tentunya ada yayasan YLKI ya, saya kira. Yang kedua yang saya sampaikan, ini total generalnya 74,2 dalam periode 74,2 triliun dalam periode 2018 sampai 2023 yang jadi objek penyelidikan kejaksaan. 74 triliun ini itu baru menghitung yang dikeluarkan masyarakat. Belum kerusakan mesin. Injektor pumpnya yang rusak misalkan. Itu kita harus total lagi berapa. Yang jelas ini kasus ini ya setidaknya walaupun kita tidak inginkan telah merusak reputasi Pertamina sebagai penyalur terbesar. Pangsa pasarnya hampir 80% dari total BBM di Indonesia. Berarti mesti direview lagi yang 88%. Pertanyaannya jangan-jangan ini tidak hanya Pertamax. Bagaimana dengan DEX? Kasusnya apakah ada yang serupa atau tidak? Nah tentunya masyarakat banyak bertanya-tanya dan saya kira kita membutuhkan satu lembaga yang betul-betul melindungi masyarakat dari kejahatan seperti ini. Kalau saya katakan ini sudah jadi kejahatan korporasi. Pertanyaannya adalah pendekatan kejahatan korporasi bukan pendekatan oknum. Tetapi ada yang salah mungkin dalam pengawasan kita. Baik. Ada yang salah dalam penempatan orang-orangnya di sana. Saya kira ini harus dibuka secara transparan. Baik, saya mau ke Kyoto lagi, ke Mas Sudirman Said, mantan Menteri SDM 2014-2016. Mas Sudirman, tadi di segmen sebelumnya Anda mengatakan ini gamenya sama tapi playernya beda. Elaborasi seperti apa, Mas Sudirman? Saya mengutip keterangan dari seorang teman bahwa jangan-jangan sebetulnya mungkin karena kan tidak lepas dari konstelasi politik ya yang beginian itu dari dulu lah gitu. Jadi sekarang saya kira pemerintah yang baru belum bisa dikatakan ikut terlibat karena kan baru mulai. Tapi saya punya feeling bahwa sebetulnya masalah pemberesan mafia di masa lalu, di masa Pak Jokowi itu belum tuntas. Tapi kemudian keburu regenerasi, kira-kira gitu ya. Nah, misalnya dulu tuh ada satu vendor yang sangat spesifik yang oleh audit Kordamenta disebutkan memperoleh 70% dari tender-tender pengadaan minyak pada waktu masa-masa sebelum 2014. Dan itu sudah kita identifikasi, tinggal dilaporkan kemudian dituntaskan. Tetapi modusnya kok terulang lagi, seperti misalnya dulu memang salah satu modus adalah misalnya kilangnya baru stop, baru ada kerusakan, tapi kantor pusat belum dengar, malah pasar Singapura yang sudah dengar gitu. Itu artinya koneksinya sama aja dong sebenarnya sama yang sekarang.
Ya, makanya kalau lihat modus sekarang kan seperti terulang. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu ada satu vendor yang memiliki blending facilities atau fasilitas pencampuran atau mixing, atau sebetulnya sama dengan ngoplos. Itu yang menyebabkan dia punya advantage, hanya dia yang bisa memasok spesifikasi tertentu gitu. Itu juga modus masa lalu. Modus yang lain adalah saya kedatangan seluruh pemain besar atau Seven Sisters pada waktu itu, baik pada waktu saya di Pertamina maupun di SDM, mereka mengatakan kami sulit sekali berdagang langsung dengan Pertamina. Karena kalau tidak melalui pintu itu, maka tidak mungkin mendapatkan alokasi tender. Pintu itu siapa Pak Dirman? Pintu itu tuh siapa? Silakan dianalisis dan biarkan nanti pengadilan membukanya. Tapi saya sebetulnya sangat sedih ya Mbak ya, karena usaha puluhan tahun sejak zaman Pak Ari Sumarno jadi dirut Pertamina itu seperti sia-sia, dan sekarang terulangnya dengan skala yang lebih dahsyat. Saya kadang-kadang nggak percaya apakah betul orang tuh mencuri sebesar ini gitu ya. Zaman sudah terbuka begini kok masih aja melakukan tindakan-tindakan semacam ini. Apalagi saya lihat wajah-wajahnya yang lebih menyedihkan, ada wajah-wajah masih muda-muda. Anak-anak Indonesia yang sebetulnya sekolahnya benar ya, usianya masuk baru 40-an, tapi kalau sampai betul-betul terlibat dalam urusan begini, memang kita patut prihatin. Dan sekali lagi ini menjadi satu bukti bahwa memang kita dikepung oleh praktek-praktek pemburu rente yang sangat akut, seperti saya sebutkan dalam Twitter saya tuh. Baik, saya ke Mas Fatul. Mas Fatul, disebutkan bahwa si BBM yang dioplos, di blending apapun itu, tidak terdistribusi ke masyarakat. Emang biasanya yang pakai BBM Pertamax siapa lagi? Ya, memang yang pakai BBM ini kan masyarakat kelas menengah yang mobilnya rata-rata 2000 cc ke atas. Nah, data yang kami miliki itu tahun 2025 itu perkiraan demand untuk Pertamax RON 92 itu adalah sekitar 6 juta kiloliter per tahun. Dan itu fully import. Karena berdasarkan data yang kami miliki, Pertamina Kilang Internasional itu sudah mengset seluruh kilang yang ada di Indonesia ini untuk memproduksi Pertalite, artinya RON 90. Nah, sehingga dari sini dari kami juga mempertanyakan dan berharap ini pengusutannya segera tuntas sehingga terungkap ke publik apakah memang benar-benar dari RON 90 menjadi RON 92 itu yang dijual ke masyarakat. Karena Pertamina, data yang kami miliki itu adalah full import berdasarkan RON 92. Baik. Artinya Pertamax. Nah, ini yang perlu disampaikan. Tapi kan ini 90 sama di bawahnya juga impor. Ya, impor memang kalau untuk RON 90 ya data yang kami miliki. Yang kemudian katanya di blend itu kan juga impor. Kalau memang domestik. Kalau untuk RON 90 artinya Pertalite, kebutuhan nasional itu 2025 diperkirakan 31 juta kiloliter. Nah, 16 juta kiloliternya diproduksi di kilang dalam negeri. Ya. Itu baik dengan crude yang diproduksi dalam negeri maupun crude import. Nah, kemudian sisanya diimpor dalam bentuk BBM RON 90 itu 15 juta kiloliter. Artinya sebetulnya untuk yang Pertalite ini sudah terpenuhi baik kilang domestik maupun import. Sehingga yang Pertamax inilah yang full import dari luar negeri. Dan ini saya berharap Pertamina yang akan bisa lebih menjelaskan, dan Pertamina menurut saya juga harus segera muncul dengan timnya menjelaskan secara real ke masyarakat. Bahkan kalau perlu Pertamina bersama regulator, dalam hal ini Kementerian SDM mungkin melalui Lemigas, untuk melakukan audit ya ke SPBU yang ada ini, apakah memang benar terjadi yang dijual RON 90 beli RON 90 dijual RON 90. Bahkan di media sosial itu sempat ramai Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak perlu ngantri. Kita harus segera tahu apakah si BBM oplosan ini terdistribusi ke masyarakat, karena jangan sampai Pertamina kehilangan kepercayaan yang akan sulit untuk dikembalikan lagi. Interupsi akan membahas usai jeda.